Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, mahasiswa PGMI semester 3 lokal 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Muallim Majidi, yaitu pada pelajaran perencanaan pembelajaran MI, yaitu masalah RPP. Nah, di sini saya insyaallah akan menjelaskan tentang RPP pendek saja. Nah, langsung saja untuk pengertian RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi RPP itu adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran dari seorang guru secara tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan dalam kompetensi inti KI dan dijabarkan di dalam silabus. Nah, di sini guru itu berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Oke, insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang RPP pendek, yang mana akan saya tampilkan slide-nya setelah ini. Oke, langsung saja. Di sini ada format yang baru dikirimkan oleh dosen pengampu kami, yaitu Muallim Majidi MPD, yang mana ini merupakan contoh RPP pendek, yang mana ini akan menjadi rujukan guru-guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini rencana pembelajaran atau disebut dengan RPP. Nah, yang pertama, ini kita bisa lihat di sini ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini merupakan tempat pendidikan tersebut, misalkan SD Nusa Bangsa misalkan. Nah, bisa disebut dengan SD Nusa Bangsa. Ini intinya satuan pendidikan itu nama tempat sekolahnya. Kalau di sini ada yang disebut dengan kelas. Kelas berapa itu ditulis dengan di sini. Ini kan merupakan contohnya di kelas 3 semester 1. Nah, di sini membahas tentang tema kewajiban dan hakku, tema 4. Berarti ini menggunakan buku tematik. Subtemanya kewajiban dan hakku di rumah, subtema 1. Nah, di sini dalam pembelajaran keberapa? Di sini menggunakan pembelajaran ke-1. Ya, bisa kita lihat. Nah, kalau alokasi waktu, ini nih. Alokasi waktu itu berarti timernya atau jam yang kita perlukan itu berapa sih? Nah, di sini ada 1 kali 80 menit, berarti ini sekitar ada 4 kali pertemuan. Yang mana dalam satu pertemuan itu sekitar 45 menit. Berarti ada sekitar 4 kali pertemuan. Nah, di dalam RPP pendek ini ada yang namanya kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetisi dasar ini melingkup atau mencakup yang namanya KI dan KD. Misalkan karena di sini banyak mata pelajaran, ya berarti ini menggunakan buku tematik, ya. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang 3 di depan ini merupakan KI atau kompetensi inti, yang 10 ini merupakan KD. Kita bisa lihat KI-nya mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang di bawahnya lagi ada 4.10. Nah, berarti ini KI yang keempat, tentang memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Di bawahnya ada pelajaran SBDB. Nah, ini berarti kan setelah pelajaran bahasa Indonesia ada SBDB, ada matematikanya juga. Berarti ini merupakan sebuah buku atau, nah berarti buku ini menggunakan buku matematik, bukan matematik sih, tematik. Yang mana buku tematik itu mencakup beberapa pembelajaran. Ini ada SBDB yang 3.2 itu merupakan kompetensi intinya 3, KD-nya 2, yaitu mengetahui bentuk dan variasi pola, irama dan lagu. 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Nah, kalau pembelajaran matematika ini ada
3.3 yang mana ini merupakan sebuah KI yang ketiga dan KD yang ketiga tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, ini merupakan KI-nya 3, KD-nya 3. Sedangkan di bawahnya 4.3 merupakan KI 4 dan KD 3. Menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah selisih, hasil kali, atau hasil bagi. Nah, ini merupakan matematika ini pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya di sini ada nih tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan mampu. Nah, ini merupakan tujuan dari pembelajaran tersebut, yang mana seorang guru itu mengharapkan mampukah siswa tersebut memenuhi pembelajaran tersebut. Yang pertama, menunjukkan ungkapan kalimat, saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya, tentang kewajiban yang dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 4. Membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dan tepat. 6. Meragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran, yang mana ini akan menjadi rujukan gurunya nantinya. Itulah fungsi dari disusunnya RPP. Di sini ada alat, bahan, dan sumber belajar. Bisa menggunakan buku teks, gambar keluarga, atau foto keluarga. Kalau strategi pembelajaran itu terserah gurunya, baik itu membuat sendiri strateginya ataupun itu mencontek di Google. Langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan. Nah, di sini ada yang pertama, awal pembelajaran. Guru memberi salam, yang bagian A, guru memberi salam kepada siswa, kemudian siswa diajak berdoa untuk mengawali pembelajaran. Ini merupakan pembukaan di dalam suatu pembelajaran. Yang B, siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, siswa itu dipancing dulu untuk kita tanyakan pembelajaran apa sih pada hari ini, misalkan seperti itu. Yang kedua, inti pembelajaran. Nah, setelah yang bagian satu itu awal pembelajaran atau pembukaan, masuk ke inti pembelajaran. A. Siswa diminta membaca teks dengan cermat dan teliti. B. Siswa diminta menuliskan kalimat saran yang tepat dalam teks. Yang C. Siswa menyelesaikan permasalahan matematika yang ada di dalam buku. Yang D. Siswa menyanyikan lagu Kasih Ibu. Ini merupakan inti dari pembelajaran atau isi dari pembelajaran tersebut. Setelah pembukaan, masuk ke isi, kemudian di akhir pembelajaran yang ketiga atau disebut dengan penutup. A. Setelah selesai, guru melakukan refleksi bersama siswa. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. B. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai dan ditutup oleh dua, dipimpin oleh guru. Maka di sini guru bisa mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Maka berakhir pula pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan salam, yang bagian C. Penutup, siswa berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Maka setelah doa tadi, guru itu memberikan salam. Nah, dengan itulah maka pembelajaran tersebut ditutup atau berakhir. Penilaian pembelajaran. 1. Penilaian sikap. Nah, di antara penilaian pembelajaran itu ada beberapa ranah atau beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa. Yang pertama, penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu ada A. Observasi aktivitas siswa saat mengumpulkan data. Nah, kita dapat mengetahui sikap siswa itu ketika mengumpulkan data tersebut, kemudian menganalisis dan membuat simpulan, peduli, dan lain sebagainya. Ini merupakan observasi atau penilaian sikap dari seorang guru untuk siswa. Yang B. Observasi sikap siswa dapat saat diskusi kelas, baik itu peduli, berani, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Ini merupakan penilaian sikap. 2. Penilaian pengetahuan. A. Tes tertulis, latihan soal. Berarti ini ada imtihan disebutnya dalam pondok itu atau ulangan. Nah, bisa tes tertulis, atau B. Membuat laporan tertulis. Intinya itu mengarah kepada pengetahuan siswa. Sedangkan yang ketiga, penilaian keterampilan. A. Prestasi hasil analisis informasi. B. Menjawab komentar. Nah, maka di sini ada mabuun. Tanggal berapa, lokasinya di mana. Guru yang bersangkutan ini siapa nama gurunya dan tanda tangan di sini. Sedangkan di sini kepala sekolahnya ini.
bagian ini merupakan kepala sekolahnya dan kelas berapa. Nah, ini nik bisa diwakilkan oleh kepala sekolah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.